Kita lihat di teks Al-Quran. Al-Quran itu tidak melarang zina. Tapi zina dilarang sejak mukadimah, PDKT. sejak PDKT-nya. Makanya di Al-Quran disebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih bersama kami, saya Atung, dan di samping saya ada narapidana kita, Mas Rizal. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang cukup populer, yaitu suap hasanah. Apakah ada suap hasanah? Bagaimana konsepnya? Dan kita juga akan bahas, bolehkah menerima beasiswa dari uang haram? Begitu juga mungkin kita akan bahas tentang apakah gaji karyawan BMKG yang pekerjaannya ramal cuaca adalah haram? Selamat datang di Kiswah. Kita akan membahas fikih berdasarkan kaidah-kaidah umumnya. Kepada Mas Rizal, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Atung. Selamat berjumpa kembali narapidana Kiswah di seluruh jagat maya. Tadi sudah diberi sedikit pengantar oleh Mas Atung ya, contoh-contoh masalah yang akan kita bahas dan relevan dengan kajian kita. Kita sampai di kaidah yang as-sabi'ah wal ishrun. Kita sampai di kaidah yang ke-20 yang berbunyi ma haruma akhduli haruma iqba'i. Kalau di fakulnya Maqadah Syamilah dibaca ma hurima akhduli hurima iqba'i. Yang haram diambil diserahkan juga surut haram. Mbak, sebelum kita lanjutkan, bisa baca surat Al-Fatihah dulu, sebagai juga yang kita kaji barokah manfaat ya akhirah. Amin. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fathuman katsura atau fi qaidati ma haruma yang haram diwujudkan, haram diambil, maka juga haram diserah terimakan. Saya rasa ini ulama sudah sangat basic ya. Di buku pidana kita mengenal TPPU, tindak pidana pencucian uang. Maka kaidah ini sangat relevan. Kita mulai dengan baca nadum. Nadum ini ada banyak. Mungkin kaidah ini kita akan ada beberapa part, ada beberapa sesi. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma hurrima ahlu fudir ya'uhu aidun kama anhum syuhir. Segala yang haram diwujudkan, haram pula diserah terimakan. Lihat menurut para fuqaha. Contohnya apa? Nah, kalau di nadumnya langsung masuk ke pengecualian. Nah, karena di contoh-contoh kita sebutkan, misalkan dari Yasin Padang ya, tapi ibunya al-Iqbal al-Lu'id. Contohnya ada satu riba. Di riba itu ahdunnya diambil haram, maka disedekahkan juga nggak boleh. Jadi kita nggak bisa tuh kita korupsi, terus hasil korupsi kita bagi-bagi ke orang, bagi sodako sebagai riba, itu nggak boleh. Keuntungan dari hasil riba tidak boleh disedekahkan. Kenapa? Ahdunnya haram, maka ikoknya juga haram. Yang kedua, mahul bagi, mahrus zina. Zina itu haram. Nah, berarti menyerahkan uang untuk bayar orang zina juga untuk haram. Yang berikutnya, fulwat ujratul kadhib. Nah, ini yang mungkin relevan dengan khotbahnya Mas Atung tadi ya. Meramal itu haram, maka menyerahkan upah
meramal sudah tidak boleh. Kemudian riswah, suap itu menerima suap haram, menyerahkan suap juga haram. Atau kita menerima uang suap, kemudian suapnya kita sedekahkan hasilnya, maka juga berjina. Dan ujratun naihah, menyerahkan dan menerima upah naihah. Nah, di tradisi Arab itu ada tradisi kalau orang meninggal, kita bayar orang itu menjerit nangis-nangis, ya, meratapi kematian. Kemudian ujratul zamim. Ini sudah kita bahas kemarin ya, menerima upah dari menjual serisan atau memainkan alat musik mizmar. Sampai ini kemarin sudah kita bahas ya, fatwa-fatwa modern ini dipersisikan alat musik ada yang boleh sedikit sebagai alat dari kaidah. Kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol ini Mas. Nah, untuk biar ada flashbacknya Mas Rizal, bedanya kaidah ini dengan kaidah sebelumnya bagaimana Mas? Kaidah sebelumnya apa? Lupa Mas. Ini Maharuma istimaluhu maharuma istimaluhu haruma ittikhadu yang haram digunakan sepakat diwujudkan juga haram. Maka ini kaidah preventif ketika barang ini belum ada. Ketika fungsi dari barang itu haram, maka mewujudkannya tidak boleh. Nah, kalau ini barangnya ada dan haram, maka mendistribusikan juga tidak boleh. Jadi ini kelanjutan dari kaidah berikutnya. Lebih kepada setelah kejadian. Setelah kejadian. Makanya tindak pidana pencucian uang itu sudah sangat sesuai dengan kaidah fikih. Ya, dihasilkan dari sesuatu yang haram, maka menyerahkan, mensedekahkan itu sudah tidak boleh. Karena statusnya sudah haram di awal. Jadi kalau kaidah kemarin itu proses membuat proposal yang isinya markup, nah itu prosesnya haram karena tujuannya korupsi, fungsinya untuk korupsi. Jadi proses susun proposal markup bentuknya haram. Nah, setelah terjadi korupsi, mendistribusikan hasil korupsinya Haram lagi. Haram mendistribusikan. Jadi jelas ya, ini masih bahas tentang harta atau sesuatu yang halal, haram. Masih yang haram. Nanti ada pembahasan tentang ini nggak Mas? Bagaimana cara mensucikannya? Oh bisa ya. Nah, Iya. Ini di kaidah ini atau di itu solusi fikihnya. Oh, solusi. Ada ya? Ya, ada. Tenang aja. Oke. Berarti kita harus pertanyaan pertama dulu. Oke. Di dalam kasus perbankan syariah, dana-dana non halal didistribusikan untuk program sosial. Ya. Tidak menutup kemungkinan untuk beasiswa juga. Apakah praktek ini tidak bertentangan dengan kaidah ini? Ini kalau di fatwa haram, fatwa itu nggak bakal nyari beasiswa dari bank ya. Nah, jadi gini, dana haram atau kalau dalam bahasa yang agak halus dana non halal itu barang haram itu ada yang terpaksa harus diwujudkan, dan ada yang dari awal memang nggak ada, sengaja diwujudkan. Nah, dana-dana di perbankan itu biasanya yang dalam tanda petik terpaksa diwujudkan. Contoh, takzir itu nggak boleh. Nasabah yang teledor melakukan pembayaran karena utang, misalkan sejumlah bukan transaksi yang korup, transaksi bisnis yang nasabah teledor sehingga telat bayar. Nah, itu boleh dikenai dua hal. Satu namanya takwid. Takwid itu ganti rugi, harus berdasarkan hitungan real. Yang kedua takzir, denda. Nah, denda di sini hukumnya sebenarnya nggak boleh. Tapi dalam rangka mendisiplinkan, ini dari perspektif ini ya, mendisiplinkan nasabah. Cara ini terus ya tepat waktu. Karena banyak itu bukan dia sendiri ya, nasabah juga kan. Iya. Nah, untuk menjamin keamanan dana itu, maka dia boleh ditarik takzir. Di takzir ini statusnya haram. Nah, barang haram itu tidak boleh disedekahkan. Pertanyaannya, terus bank tarik uang terakumulasi, taruhlah ada 1 triliun, terus diapain kalau nggak boleh diinfokkan?
Nah, jadi maharu ma'ahdu narik takzir tadi itu konsep hukum asalnya nggak boleh, Oke. tapi penting ditempuh dalam rangka Disiplin. mendisiplinkan nasabah agar bisnisnya tetap jalan, industri keuangannya tetap jalan. Maka kalau udah terkumpul gimana? Masa dibiarin diem di rekening? Oh. Nah, maka solusi diantaranya adalah buat beasiswa tadi. Konteksnya di sini. Konteksnya itu melepaskan barang, bukan dalam konteks sedekah. Iya. Jadi dana CSR misalkan yang konteks bukan CSR sebenarnya. Itu kalau di akuntansi sini jelas ya dilapor. Dana takzir masuk itu langsung masuk ke pos pengeluaran dana sosial. Oke. Nah itu statusnya melepaskan barang haram, Bukan sedekah ya. bukan sedekah, bukan TikTok. Karena itu juga bukan hak miliknya si bank ya. Itu bukan punya bank, iya. Miliknya saudaranya nasabah. Nah, jadi itu statusnya bukan TikTok, tapi tahollus, melepaskan. Barang haram ini dilepaskan. Jadi ini agak mirip dengan kaidah ini, tapi agak sedikit tidak berbeda. Ada istilah takolus ya. Kira-kira gitu, tahollus, melepaskan. Nah, itu melepaskan barang haram yang tak bertuan. Nah, konteksnya tadi kan barangnya tak bertuan. Tapi kalau barangnya jelas pemiliknya siapa, artinya ada orang yang punya hak atas barang itu, ya tidak dilepas dengan cara seperti itu, tapi dikembalikan kepada pemilik. Jadi kalau barang riba tadi itu, atau itu bukan riba tadi sebenarnya, itu haram ya. Nah, cara melepaskannya adalah didistribusikan untuk kemaslahatan publik, maslahat itu. So, itu tuh Salah satunya untuk pendidikan. salah satunya untuk pendidikan. Pendidikan sosial. Termasuk ini juga mas ya. Makan siang gratis. Beda ya, beda. Boleh sebenarnya. Boleh. Iya bisa. Itu bisa karena tapi kita sepakati ya itu untuk kepentingan publik. Ya, jelas lah ya. Boleh itu. Saya rasa lebih baik begitu ya daripada ngerogoti APBN. Solusi terbaru ini ya. Iya, itu bisa jadi solusi itu. Kerjasama dengan CSR beberapa perusahaan ditawarkan. Memang sih secara amanat konstitusi menjamin gizi dan seterusnya. Memang tanggung jawab konstitusi. Maka ini nyasar banyak orang yang menurut saya agak tidak tepat kalau pakai dasar konstitusi. Kayaknya kita bahas di bab lain mas. Lebih dalam lagi. Oke, ini ada pertanyaan lagi tentang bab zina ya. Haram menyerahkan upah zina untuk tidak sampai zina bagaimana? Menyerahkan upah menemani kencan semalam. Berarti boleh tidak sampai zina. Nah, tadi yang kedua ya, yang diharapkan adalah bagi ya, upah orang yang melakukan zina. Di kitab kan disebutkan bahwa haram menyerahkan upah zina. Zinanya haram, maka menyerahkan upahnya juga haram. Nah kalau nggak sampai zina, kompos kencan semalam, menemani ngobrol atau pelukan saja. Kita lihat di teks Al-Quran. Al-Quran itu tidak melarang zina. Tapi zina dilarang sejak mukodimah. PDKT. PDKT-nya. Makanya di Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Dekati saja nggak boleh. Apalagi zinanya. Yang Quran sejak mendekatinya. Nah, kita tahu Budi bisa cantikkan juga di PDF-nya. Kata Al-Qurtubi, Allah Ta'ala wala taqrabuz zina itu ablagu min ayatullah wala tas. Inna ma'nahu la tadz. Larangan jangan mendekati zina itu lebih keras daripada sekedar melarang zina. Artinya apa yang dilarang nggak cuma zinanya, ya, pelukan berdua, bahkan kholwat saja, dua-duaan lain jenis itu saja sudah dilarang. Dilarangannya sejak dari awal. Kalau gitu tetap nggak boleh. Emang ada ya maksudnya jasa menemani kencan gitu? Ada. Jangankan kencan, ketika ingin resepsi nikah itu biar ada teman yang mengantarnya, itu ada sewanya juga mas, jasa menyewa pasangan.
nemenin resepsi maksudnya. Manu sih. Oh, saya pengalaman. Pernah baca sih. Itu nggak boleh. Jadi yang dilihat itu adalah haruma afzuhuni. Haramnya berduaan saja haram, maka membayar upah untuk aktivitas berduaan juga diharamkan. Ada yang mau dibaca lagi teks? Nah berikutnya ya, apa tadi contohnya? Hulwanil syahid, itu juga diharamkan. Perdukinan. Nah dalam bahasa Arab dulu kahin agak mirip sebenarnya. Kita menyebut dukun itu orang pinter ya. Dia memang pernah bisa bodohi orang kan pinter ya. Nah di tradisi Arab kuno sehingga itu agak mirip. Kahin itu maknanya orang pinter sebenarnya dalam banyak hal. Tapi dalam teknologi gigi kemudian kahin ini spesifik dimaknai orang yang pinternya kebablasan. Pinter kebablasan itu maksudnya orang itu pinternya mentok itu sampai pada pengetahuan yang dia bisa mengetahui karena ada variabel empiris atau variabel logis, variabel ilmiah. Nah, pinternya kebangetan itu sampai dia mengetahui barang gaib. Wah, ini kalau hidungnya begini besok meninggal ini. Nah, itu pinternya kebablasan. Nah, itu kahana atau dalam bahasa fikih yang mengetahui hal-hal gaib, alam hidup. Nah, ini disebut kahin, orang pinter. Tapi pinternya Kebablasan supranatural. Harap. Relevan tapi sama pertanyaan tadi. Berarti kalau peramal cuaca itu masuk dalam kategori ini atau bukan? Ramal cuaca haram, nggak boleh. Meramal ya. Kalau memprediksi, nah baru boleh. Apa bedanya ramalan dengan Ramalan itu meramal itu dia menginformasikan sesuatu yang berasal dari barang gaib. Barang gaib artinya pengetahuan itu tidak berdasarkan atas variabel-variabel empiris? Nggak harus empiris sih, yang ilmiah yang penting. Karena kebenaran tidak harus bersifat empiris kan. Sesuatu yang logis ada variabel-variabel ya tetap dianggap sebagai sebuah kebenaran. Saya nggak tahu nih, Mas Atung ada di rumah atau enggak ya? Kan saya nggak harus secara empiris melihat Mas Atung secara faktual. Tapi saya bisa menilai biar Mas Atung ada di rumah atau tidak berdasarkan variabel-variabel ilmiahnya. Misalkan sandalnya ada di rumah, kendaraannya ada. Biasanya Mas Atung kalau keluar rumah pakai kendaraannya ada. Maka berdasarkan variabel kendaraan, saya bisa, nah ini bukan ramal. Saya bisa memprediksi bahwa Mas Atung di rumah. Nah, prediksi berdasarkan variabel-variabel yang dibenarkan secara ilmiah ini tidak masuk dalam kategori KF. Ada hal yang bisa menjadi barang bukti ya? Iya, ada pengantar pada kebenaran itu. Kalau ngeramal tidak perlu pakai itu Mas ya? Ramal nggak perlu pakai itu. Nah kalau di aplikasi gitu itu masuk ramal atau prediksi itu? Ya, siapa? Misalnya di Google gitu kan ada ramalan cuaca. Nah kalau ramalan cuaca, jadi ini ramalan tapi maknanya masih al-muradu bihi prediksi. Jadi diucapkan dengan kalimat ramalan, tapi sebenarnya prakteknya adalah prediksi. Menarik, saya lupa saya masukkan ke PDF apa enggak ya. Ada sebuah kitab ditulis oleh Ismu Folawat ya. Dia menulis kitab namanya Ar-Rih. Di Al-Quran itu Allah menyebut di surat apa ini? Al-A'raf ya. Wa huwallazi yursilur riyaha. Allah. Kalau belum kita dimasukkan nanti bisa evaluasi. Oh iya, saya sebutkan analisis klasik terhadap praktek perdukinan. Nah di kitab Ar-Rih itu menarik. Jadi di surat Al-A'raf Allah berfirman wa huwallazi yursilur riyaha busyron baina yaday rahmati. Dan dialah Allah yang mengirimkan angin
Bushron sebagai kabar gembira baina yadai rahmati, sebagai pengantar datangnya rahmat. Apa itu rahmat dalam konteks ayat itu? Ai baina yadayil mator. Nah, Al-Quran sendiri ngajari kita untuk membuat prediksi kapan hujan turun. Apa? Ditandai dengan ada angin. Nah, saya rasa BMKG kan meneliti angin. Ya. Anginnya mengarah kemana? Saya nggak tahu ya. Teori tentang bagaimana cara memprediksi hujan. Ulama kasih juga ternyata sudah menganalisis ini berdasarkan nas Al-Quran. Wa huwal ladzi yursilul riyah. Allah yang mengirimkan Angin. Dan angin itu menjadi bushron baina yadai rahmati, menjadi pembuka datangnya rahmat biasanya adalah hujan. Kalau begitu kita bisa mengetahui hujan dengan mengetahui angin. Ya. Entah arah angin, sifat-sifat angin. Ini saya rasa ini pekerjaan BMKG. Kalau itu BMKG kan mahal. Tapi menjalankan perintah Al-Quran. Prediksi sesuai dengan nas Al-Quran malah. Jadi ingat istilah-istilah kalau di pelajaran dulu kan ada angin muson barat, muson timur gitu ya. Itu juga yang kemudian dipakai oleh para nelayan, para ini ketika dia ingin melaut apakah dia jadi berangkat atau tidak, itu kan berdasarkan rasi bintang dan cuaca anginnya itu ya. Nah, rasi bintang itu bisa digunakan untuk mendeteksi arah matahari, cuaca, itu termasuk prediksi yang ilmiah. Tidak termasuk dalam kategori ahli menuju. Karena kahana itu turunannya banyak tuh. Ya. Di antaranya adalah ahli kaju. Ahli menuju adalah memprediksi nasib berdasarkan posisi rasi bintang tertentu. Kalau lahirnya di posisi Aquarius, nanti rezekinya serep misalkan, atau nanti ketemunya jodohnya di yang rasi bintang apa misalkan. Nah, ini nggak masuk akal. Tapi kalau rasi bintang kemudian digunakan untuk memprediksi cuaca, arah mata angin, ini kan ada variabel yang nyambung yang bisa dijelaskan, dan ini juga sesuai Al-Quran kan. Ya, Al-Quran ini. Jadi dari statement Mas Rizal pada episode ini, kita bisa menarik kesimpulan sedikit adalah kata meramal cuaca itu perlu diubah menjadi memprediksi cuaca. Kalau perkiraan, ada yang perkiraan. Jangan lagi pakai ramalan cuaca. Emang ada ini deh. Di masyarakat masih terucap. Meskipun walaupun itu diucapkan ramalan, tapi intinya adalah dia prediksi prakira. Jadi bukan ramalan yang tidak berdasarkan yang ilmiah. Tidak anak. Dan kira-kira pakai pra. Sudah sangat hati-hati ya. Hati-hati. Nah, ini dalam teori namanya zone. Memang kesimpulan ilmiah secara fikih itu mentok itu zone. Artinya zone itu menyisakan sekian persen kecil margin error. Ya. Nah kalau gitu kan tidak. Wah semakin gini. Dan ternyata di Al-Quran juga sudah dimention ya bahwa kemudian bahwa baik nanti itu cuacanya hujan atau tidak, yang penting itu adalah bagian dari rahmat Tuhan. Jangan kemudian, besok hujan lagi gitu kan. Padahal enak juga kalau hujan ya kan. Enak. Oke, Mas Rizal, tentang suap apa perlu dibahas lagi? Suap itu sebenarnya itu masuk di bait berikutnya. Ini lebih detail kita bahas dulu ya. Bait berikutnya ya. Suap itu memang haram sebenarnya. Cuma terminologi suap hasanah itu nanti ada pengecualian di bait berikutnya. Nah di contoh yang berikutnya kan ya ujratun ma'id'an, upah perempuan yang dibayar untuk menangis meratapi mayit bulan meninggal. Jadi
Zaman dulu itu ketika ada orang meninggal, keluarganya sedihnya ini mungkin ya ada Mubalaghah gitu ya. iya, dia menyewa orang yang bahkan lihat beberapa orang menyebut ini buat evaluasi kita katanya dia. Di antara yang membuat orang meninggal adalah dengan menceritakan kebaikan Semuanya. kenapa? Dengan banyak diceritakan tapi ini jangan dipotong di sini nih, bahaya nih. Menceritakan kebaikan mayit itu pasti akan mendatangkan kesedihan. Kenapa? Kemarin beliau ada, dia ngasih uang, ngasih nafkah, membahagiakan saudara-saudara. Sementara ketika beliau sudah nggak ada lagi yang mensupport itu mendatangkan kesedihan. Jadi menyampaikan kebaikan mayit itu bukan dalam konteks untuk mendatangkan kesedihan, tapi dalam konteks agar kebaikan itu bisa menjadi contoh, jadi roh itu. Jadi menceritakan kebaikan mayit di masa kita itu ada dua kemungkinan, ada dua potensi. Ya, potensi pertama membuat mayit semakin membuat sohibul musibah keluarga menjadi semakin merasa kehilangan. Ya, karena kebaikannya yang selama ini dirasakan tidak ada bersamaan dengan peninggalannya beliau. Atau potensi yang kedua, potensi positif, menceritakan kebaikan mayit dalam rangka agar bisa kita contoh. Peninggal beliau yang biasanya hidup di masjid, setelah beliau tidak ada, siapa lagi ya? Ajarnya kelap. Yuk. Itu positif. Nah, Naira ya, dulu nyewa perempuan, meratap sehingga keluarganya menjadi semakin sedih. Nah, ini ya diharapkan memberi upah kepada orang yang melakukan itu. Ya, kita. Dan itu juga ada unsur tipu juga ya, goror ya. Dia pura-pura untuk bersedih, pura-pura untuk ya itu apalagi di situ ya. ya. Boleh. Jadi kalau pura-pura itu juga baik ya nggak masalah. Misalkan kita sangat sedih tapi berpura-pura saja, itu kan nggak masalah ya. Kita sangat sedih, kita sangat namanya kena emosi, tapi kita pura-pura ceria, kita kan tidak pura-pura, tapi pura-pura yang baik, masalah. Oh, dulu ada profesi seperti itu ya? Ada profesi itu Di daerah Jawa mana, Mas? di tradisi Arab Saudi. Oh, Arab. Saya kira Jawa. Dan di zaman di negara-negara kita pikir saya di tengah kita juga potensi untuk lihat ini ada. Bayangkan ya, misalkan seorang penceramah berlebihan menceritakan kebaikan sehingga berpotensi keluarga merasa semakin kehilangan. Jangan masuk jangan tuh ya. Ada juga di tradisi atau di beberapa masyarakat kita itu yang sholat itu dibayar. Nah, itu Ada ya? iya, apa namanya? Iya, yang Apa istilahnya ya? bayar. Iya. Bahkan mendatangkan orang itu baca Al-Quran malam sifat orang itu dibayar. Atau mendatangkan orang untuk baca doa-doa tertentu yang tersebut. Dibayar sih enggak, tapi dikasih berkat. Nah, kalau begitu saya catatkan di PDF fatwanya ada fatwa. Yang satu ditulis oleh Amanatul Fatwa, tim sekretaris fatwa. Yang satu ditulis langsung oleh Syekh hari Jumat. Menerima upah bayar Qurannya, kalau kita diminta ngaji, kita menerima upah di part itunya boleh. Di part itunya boleh. Yang kedua, keluarga menyajikan makanan untuk tamu yang datang. Di part itunya boleh. Tapi menjadi sebuah rangkaian peristiwa. Orang berduka, kemudian harus repot ya, menyediakan sejumlah makanan. Nah, ini yang tidak boleh. Dan ini menurut saya penting
garis bawahi. Ini menjadi sebuah tradisi. Di satu sisi tradisi baik, tapi satu sisi melihat banyak yang berjasa. Maka solusinya itu sudah pelajari. Dulu Nabi memerintahkan untuk Ismail Ali Ja'far. Ini keluarga sedang sedih, meninggal. Maka para tetangga Ismail Ali Ja'far buat makanan, kirimkan ke keluarganya Ja'far. Jangan ditambahi beban keluarga yang sudah kena musibah ini, ditambahi beban repot. Dia sudah syugel ya. Dia sudah repot dengan kesedihannya. Dia sudah repot untuk kontrol emosi sedihnya. Jangan ditambahi dengan urusan menyiapkan hidangan makan. Nanti nyuruh para tetangganya Ismail buat makanan, kirimkan ke mereka. Etika yang bagus begitu. Lalu di dekat rumah ada yang meninggal gitu. Tetangga kolekan bikin acara sampai kan kita punya tradisi sehari sampai 7 hari. Kita kan lebih baik kalau makanan itu ditanggung oleh tetangga. Dengan begitu justru yang terjadi tidak memberatkan mayit, justru menghibur ya. Sedang susah, rumahnya jadi kehilangan anggota keluarga, tiap malam banyak tamu, ada teman ngobrol, dan nggak perlu susah-susah mengeluarkan kos untuk makanan. Itu solusi. Nabi tidak bisa ngasih solusi. Sudah ngasih solusi. Tapi seandainya tuan rumah berbaik hati, memberikan sejumlah makanan, dengan catatan bukan dari uang kita, itu harus uang ahli waris. Dan kecuali kalau uang zakat disepakati, disisikan sebagian untuk acara itu. Uang sedekah itu peninggalan mayat maksudnya. Harta peninggalan mayat. Apa kok sudah terjebak? Hanafi, saya contoh di TPS mengharapkan buat sekian hari sekian tahun. Tapi itu sudah didefisi ya. Selama jamuan itu tidak memberatkan, selama tidak menyebabkan bertambahnya rasa sedih keluarga yang sedang berduka, maka hukumnya tidak kalah. Masih ada pembahasan? Ini bisa dimunculkan teksnya ya. Saya titip dari Buku Dafa ya. Fa'amma sunfi adil pangit to'aman ilma sunfatas beri. Beliau mengatakan keluarga yang sedang berduka membuat makanan untuk jamaah dan dasar. Pamakruh itu masalahnya taksub. Kenapa? Jelas merepotkan. Inna fihi ziyadatun ala musibati. Itu memberikan beban sambaran berat atas musibah yang menimpa mereka. Wasyuhlan lahum dilatibihim. Nambah kesibukan mereka mengelola emosi. Watasabihan bisin'i ahli jadi. Mirip dengan tradisi jahiliyah. Tapi wa inda'at al-hajr ila dzalika jazah. Kalau ada hajat untuk menyiapkan makanan jazah. Boleh. Jadi hukum makruh tadi tidak mutlak. Ada catatan Kondisional ya. Contohnya apa? Fa inna rubbama ja'ahum min man yahdurihum mayita linal qura fal amadin al tanda. Kadang saudara-saudara jauh datang. Saya enggak disuguhi. Tapi ada hajat untuk ikramul bi. Hajat untuk memuliakan tamu. Kalau seperti ini dan yang penting tidak memberatkan. Kalau yang saya dengar dari kampung lokal, kenapa tradisi ini masih bertahan di masyarakat, meskipun ada sebagian yang memang rasa keberatan. Salah satu faktornya adalah karena si sohibul musibah, keluarga yang ditinggalkan ini, mengeluarkan itu dengan tujuan adalah pahalanya diberikan kepada si mayit. Jadi ada timbal balik yang dia sendiri akhirnya senang melakukan itu. Ya semoga syukur-syukur itu perlu diatasi, misalnya dengan adanya ormas, dengan takbir masjid ya. Oke, masih kalau itu sepakat ya. Dan termasuk hal yang disepakati sampai kepada mayit adalah sedekah. Itu sampai ke mayit. Kalau konteksnya seperti itu, ya boleh.
Terakhir Mas Rizal, tentang suap hasanah, ada atau tidak Mas? Suap hasanah ada. Maksudnya masih ada kan? Setengah menit lagi. Habis. Udah 30. Habis. Wah, berarti kita Lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman narabala Iswa semuanya. Semoga dari episode kali ini kita bisa mengambil banyak untayan yang itu masuk dalam keseharian kita dan ada dasarnya dan bisa kita praktekkan bersama. Terima kasih, mohon maaf, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai berjumpa lagi di Bukan Negara Comedy and Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.